saya membayangkan menjadi salah satu murid Tuhan Yesus. Anggap saja menjadi Yakobus misalnya. Pasti saya akan menjadi orang yang percaya diri, orang yang berani, orang yang tidak takut. Kenapa bisa begitu? Karena saya punya guru yang hebat. Saya muridnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tentu kalian tahu kan ceritanya, pada waktu dia ada di dunia ini, dia melakukan banyak hal yang sangat hebat. Bahkan dia bisa mengerjakan banyak hal yang manusia tidak bisa lakukan. Bayangkan, satu kali ia ada di atas kapal dan kapal itu diombang-ambingkan oleh angin ribut. Angin ribut itu hampir menghempaskan kapal itu sampai tenggelam. Murid-murid ketakutan, tetapi Yesus hanya dengan mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan dia menghardik angin itu. Diam dan tenanglah. Anginnya nurut. Anginnya mengikuti perintah Yesus. Pasti Yesus bukan orang biasa. Memang karena dia adalah Tuhan atas alam semesta ini. Makanya tadi saya bilang, saya kalau jadi muridnya Tuhan Yesus pasti merasa tenang karena punya guru yang hebat. Guru yang hebat, ya, menaruh tangannya ke atas orang yang tidak bisa melihat. Tiba-tiba orang itu bisa melihat. Orang yang buta itu bisa melihat. Sekali lagi, kalau saya jadi muridnya Tuhan Yesus, pasti saya merasa tenang. Kenapa? Karena sekali lagi, Yesus adalah guru yang hebat. Dia bisa melakukan mujizat. Hal-hal yang tidak mungkin manusia bisa lakukan, dia bisa lakukan. Wah, pasti hati ini rasanya akan tenang sekali. Senang sekali bisa memiliki guru, pemimpin, Tuhan seperti Tuhan Yesus. Namun, satu kali Yesus berkata kepada murid-muridnya. Dia berkata demikian, "Murid-muridku, aku harus melakukan tugas dari Bapa di surga. Dan tugas itu harus aku selesaikan di atas kayu salib." Waktu itu tentu murid-muridnya menjadi bingung. Tugas apa itu? Dan akhirnya Yesus membukakan sebuah rahasia bahwa dia harus mati di atas kayu salib. Ia harus mati untuk menggantikan tempat manusia yang berdosa. Untuk Yesus ini menanggung hukuman manusia berdosa, supaya setiap manusia yang percaya kepadanya, termasuk murid-murid, tidak dihukum. Wah, pada waktu mendengar itu, tentunya murid-murid menjadi bingung dan menjadi sedih. Selama ini mereka hidup bergantung kepada Yesus. Mereka sangat mengandalkan Yesus. Sekarang Yesus berkata, Yesus akan mati. Tuh, ini membuat murid-murid jadi bingung dan di dalam hati mereka timbul rasa takut. Itu sama seperti misalnya ada seorang ayah duduk sama anaknya, kemudian ayah itu berkata kepada anaknya, "Nak, minggu depan aku mati." Pasti anaknya bingung. Ayah yang melindungi dia, ayah yang sangat dia percayai, ayah yang hebat. Dia tahu bahwa ayahnya tidak akan meninggalkan dia, ayahnya akan selalu melindungi dan menolong dia. Ayahnya berkata, "Nak, minggu depan aku akan mati." Apa perasaan hati dari anak itu? Pasti bingung dan ada rasa takut. Itulah yang dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Pada waktu mereka mendengar Yesus berkata bahwa Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan
benar waktu itu tiba. Yesus menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Pada saat itulah murid-murid bingung, hatinya kacau. Mereka hidupnya tiba-tiba menjadi berantakan semua. Seseorang guru yang mereka andalkan mati di atas kayu salib. Bagaimana dengan hidup mereka? Bagaimana? Siapa yang akan menolong? Siapa yang akan menemani mereka lagi? Siapa yang bisa diandalkan oleh mereka lagi? Yesus mati di atas kayu salib. Tahukah kalian bahwa kehidupanmu dan kehidupan saya sama loh seperti kehidupan murid-murid itu? Tidak bisa ditebak. Kadang bisa senang, tapi kadang-kadang bisa sedih. Kadang-kadang kita bisa mengalami hal-hal yang menyenangkan, tetapi tak jarang dalam hidup ini kita bisa menghadapi masalah-masalah yang berat. Bahkan kita bisa kehilangan orang-orang yang kita tahu dialah yang bisa melindungi kita. Itu adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Kak Bedwell, bayangkan itu seperti kita ini sedang naik roller coaster, ya, naik jet coaster, seperti istri Kak Bedwell, Kak Syuling, main jet coaster yang seperti ini. Santai. Asik. Yes. Ya, kehidupan kita, kehidupan murid-murid Tuhan Yesus itu seperti kayak sedang naik jet coaster. Kadang-kadang waktu jalannya lurus tadi ya, waktu kalian lihat Kak Syuling, jalannya lagi enak atau sedang naik gitu ya. Mungkin kita bisa nyanyi, naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kita asik gitu ya, menikmati pemandangan yang indah. Kiri kanan kulihat saja, banyak apa ya? Banyak hal yang kita bisa lihat, banyak hal yang indah. Pada waktu jalannya enak, kita bisa berkata bahwa asik naik roller coaster ini, asik, hore, jet coaster ini menyenangkan, hore, asik. Tapi tiba-tiba jalan itu bisa turun, sehingga kita bisa berteriak, ya, mengerikan, takut. Iya, kadang-kadang dalam kehidupan kita juga terjadi hal-hal yang menakutkan, yang tidak pernah kita pikirkan, menyedihkan hati, seperti yang dialami murid-murid tadi. Enak, asik, hidup dengan Yesus. Tiba-tiba jet coasternya itu turun, tiba-tiba Yesus mati. Menyedihkan apa yang mereka alami. Puji Tuhan, Alkitab mencatat Yesus tidak terus mati. Dia tidak terus ada di dalam kubur. Yesus bangkit untuk menyatakan kemenangannya atas maut, seperti yang kita sudah dengar beberapa minggu terakhir ini. Yesus bangkit. Itu akhirnya membuat murid-murid apa? Seperti naik jet coaster tadi, dia naik lagi. Mereka bersuka cita lagi. Ya, mereka bersuka cita kembali karena Yesus bangkit. Wow, ternyata benar, guru mereka itu betul-betul hebat. Tuhan yang hidup, yang mengalahkan kematian. Yesus bangkit. Mereka bersuka cita. Senang sekali rasanya. Namun, itu tidak berlangsung lama. Kenapa?
Kenapa? Karena Yesus kembali berkata kepada mereka. Yesus berkata, "Aku harus meninggalkan kalian karena aku harus naik ke surga. Aku akan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagimu." Pada waktu murid-murid mendengar itu sekarang jet coasternya itu sepertinya sudah ada di atas, mereka sedang bersuka cita, tiba-tiba sekarang mau jatuh. Hati mereka juga sedih kembali. Aduh, kita akan ditinggal Yesus lagi. Apa yang terjadi dengan hidupku? Apa yang terjadi dengan hidup kami? Mereka mungkin saling melihat, kok Yesus berserta dengan kita, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus sekarang mau meninggalkan kita. Hidup kita kok seperti ini ya? Mungkin murid-muridnya berpikir seperti itu. Tetapi pada saat mereka sedang sedih itu, pada saat mereka sedang bingung itu, Yesus mengingatkan mereka tentang peristiwa pada waktu sebelum Yesus mati. Yesus mengajak murid-muridnya makan perjamuan terakhir. Di dalam perjamuan yang terakhir itu, di dalam makan malam terakhir itu, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya. Itu dicatat di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu sampai selama-lamanya." Yesus pada waktu itu berkata kepada murid-muridnya, "Satu kali aku harus meninggalkan engkau murid-murid, tetapi tenang saja karena akan ada penolong di dalam hidupmu. Ia akan tinggal di dalam hidupmu dan menyertai kamu bukan cuma hari ini, tapi sampai selama-lamanya." Yesus mengingatkan murid-muridnya tentang janji itu. Sesungguhnya Yesus sedang menyatakan kepada murid-muridnya bahwa pada waktu Yesus naik ke atas surga, Yesus kembali ke rumah Bapa, maka Roh Kudus, Roh Allah yang hidup itu akan turun ke dalam hidup murid-muridnya. Bahkan Roh Kudus itu akan tinggal di dalam hidup murid-muridnya. Ia akan mengajarkan segala sesuatu kepada murid-muridnya, akan mengingatkan semua perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Bahkan tadi dikatakan ia akan menjadi penolong murid-muridnya untuk selama-lamanya. Tahukah kalian, kalau tadi saya berkata bahwa hidup kita itu seperti hidupnya murid-murid, kadang senang, kadang sedih, atau mungkin ada yang banyak sedihnya, atau sekarang kalian sedang mengalami kesedihan, ada masalah yang terjadi dalam keluarga kalian, apapun itu, tahukah kalian bahwa kita juga mendapatkan janji yang sama? Kalau Yesus berjanji bahwa Roh Kudus akan turun dan tinggal di dalam hidup murid-muridnya untuk menjadi penolong dalam hidup-hidupnya, Tuhan Yesus juga berjanji Roh Kudus akan tinggal di dalam hidup Kak Betuel, di dalam hidup kalian, dalam hidup papa mama kalian, dalam hidup kita untuk menjadi penolong, untuk mengingatkan kita apa yang Yesus sudah janjikan dalam hidup kita. Ia akan ada dalam hidup kita untuk selama-lamanya. Inilah berita sukacita. Apapun yang kita alami, kayak seperti roller coaster tadi ya, naik turun, ada masalah, kadang senang, atau apapun juga yang terjadi dalam hidup kita. Yang sangat penting adalah ada Roh Kudus yang menemani hidup kita. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, yang sudah menjadikan Yesus menjadi Tuhan penguasa dalam hidupnya, ia mendapatkan janji ini. Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu. Sekali lagi, Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu. Ia menjadi penghibur dalam hidupmu pada waktu engkau sedih, pada waktu engkau kecewa, pada waktu engkau marah. Roh Kudus ada di dalam hidupmu. Ia akan menghibur hidupmu. Pada waktu engkau tidak bisa menemukan jalan keluar, engkau sepertinya mengalami kesulitan dalam hidupmu, ia menjadi penolong di dalam hidupmu. Ia tinggal dalam hidupmu, dalam hidupku, dalam hidup keluarga kalian, orang tua kalian, untuk selama-lamanya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini
kami bersyukur kami tidak pernah sendirian di dalam hidup ini. Walaupun kami mungkin tidak bisa melihat karena Roh Kudus adalah roh, tapi kami percaya bahwa setiap kami yang sudah menjadikan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan dalam hidup kami, maka Roh Kudus, Roh Allah yang hidup itu tinggal di dalam hidup kami, menjadi penolong dalam hidup kami, menjadi penghibur di dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, bantu kami sejak kecil untuk bisa melihat karyamu, pekerjaanmu yang nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jangan lupa subscribe.